Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Kali ini saya akan membagikan bagaimana cara membuat poster seperti MPL. Nah, buat teman-teman yang suka dengan konten-konten Mobile Legend, bisa banget nih nonton sini dan lihat tutorialnya. Nanti pun saya juga akan mengupload hasil Photoshop dokumennya atau template-nya, nanti bisa kalian download di website dan nanti akan saya sertakan linknya. Ya, tetap lihat dan saksikan tutorialnya. Ya, ini adalah referensi yang akan kita buat mengacu kepada Instagram MPL Indonesia ya. Ya, di sini sudah ada fotonya atau sudah ada konsepnya. Kita coba untuk membuat dan memodifikasi. Nah, kita tidak mencoba untuk menjiplak ya, kita mencoba memodifikasinya. Nah, kita coba untuk membuat filenya atau file dokumen baru. Kita buat rasionya persegi aja, yaitu tadi 20 cm x 20 cm supaya terlihat sama ya. Nah, kita masukkan bahan atau referensinya di sini. Nah, kita scale up supaya sama sesuai dengan lembar kerja kita. Ya, kita tambahkan new layer. Nah, kita akan coba bagi ke dalam dua grup, yaitu sebelah kiri atau sebelah kanan ya, sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, sebelah kanannya yaitu antara itu tadi logo MPL MDL dan foto playernya, dan nanti sebelah kiri yaitu tentang tulisan. Ya, kita akan coba untuk membuat background di sebelah kanan dulu. Kita ikuti pattern dari referensi yang sudah ada. Kita menggunakan pen tool saja atau bisa kalian cek di lembar kerja sebelah kiri atau tool sebelah kiri, atau kalian bisa saja pencet huruf P pada keyboard kalian. Ya, setelah itu kita fill pad dan gunakan warna putih. Lalu klik OK. Nah, sudah terlihat bagian sebelah kanannya. Ya, kita taruh referensinya di atas supaya gampang untuk melihat referensi kita. Ya, setelah kita coba untuk membuat background sebelah kanan, kita akan coba untuk background bawahnya itu kita ganti warna supaya gampang. Nah, warna-warna ini bisa kalian ganti-ganti atau kalian coba rubah mau ke bagian warna apa, terserah, sesuaikan dengan konsep kalian. Mau merah, mau biru, bebas. Nah, lalu kita masukkan pattern ya. Nah, ini saya ambil di Google, mungkin ada sedikit watermark di situ. Ya, kita coba membuatnya menjadi hitam putih atau turunkan saturasinya. Bisa kalian tekan di keyboard itu Shift Ctrl I. Nah, nanti akan menjadi Shift Ctrl U, itu akan menjadi saturasinya menurun. Dari tadi warna biru menjadi warna hitam. Nah, lalu kita clipping di sebelah kanan ya, bagian background sebelah kanan, lalu kita turunkan opacity-nya. Kita putar-putar, kita sesuaikan supaya terlihat lebih proporsional dan sesuai dengan konsep kita. Ya, lalu kita beri grup lagi supaya simple dan supaya gampang nantinya. Ya, kita tulis background aja lah ya. Ya, lalu kita akan membuat apa lagi sesuai dengan referensi yang sudah ada. Kita akan membuat bagian kotak-kotak di sini. Supaya ini buat itu ya, buat naruh foto ya nantinya ya. Ya, kita buat seukuran yang sesuai referensi saja dulu. Ya, seperti ini.
Kita turunkan sedikit. Ya. Oke. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, kita coba rubah ya supaya kita coba modifikasi sedikit. Ya, seperti ini. Ketika sudah, maka langkah yang akan kita lakukan yaitu kita duplikat bagian kotak-kotak tadi, kita sesuaikan untuk bagian nama ya, bagian namanya, nama player. Ya, seperti ini. Ya, kita coba ganti warna saja, jadi merah. Lalu kita duplikat lagi untuk yang di atasnya, yaitu nama tim. Kita coba rubah juga, sesuaikan dengan warna dan konsep kalian juga ya. Kita akan coba merubah menjadi kuning. Ya, seperti ini. Oke, sudah jadi. Bagian kanan tinggal kita coba tambahkan yang lain ya. Ya, rasterize layer di sini untuk merubah tadi kan jadi geometri ya, geometri kotak tadi menjadi layer yang bisa kita rubah-rubah atau bukan dalam bentuk geometri tadi. Ya, kita sesuaikan lagi sesuai dengan referensi. Ya, seperti ini. Ya, kita masukin ke grup saja biar lebih gampang juga. Nah, background kotak-kotak gitu saja ya. Ya, sudah jadi. Kita sudah siapkan bahannya. Nanti buat teman-teman yang butuh bahan atau apa nanti bisa saya sharekan linknya supaya kalian download. Ya, kita butuh logo MPL di sini. Ya. Terus logo MDL-nya juga. Ctrl T untuk transform. Lalu kalian sesuaikan posisinya dan letaknya. Ya. Ya. Masih dikecilkan lagi. Lalu kita bikin grup atau CTRLG, bisa juga lewat itu di sebelah layer itu, panel grup itu. Lalu kita ketikkan logo. Ya. Oke, setelah itu sesuai dengan referensi lagi. Jadi kalau misalkan kalian ingin mengedit sesuatu, pastikan kalian punya referensi ya. Nah, kita akan menggunakan foto dari pro player andalan kita yaitu Lemon. Nah, kita akan menseleksinya menggunakan Magic Wand Tool supaya kita bisa menseleksi dengan cepat. Ya, lalu inverse kontrak. Nah, kontrak itu berguna untuk supaya seleksinya yang tadi di luar itu agak menjorok ke dalam. Nah, gunanya Magic Wand Tool tadi adalah menseleksi warna solid. Nah, tadi di foto Lemon itu warna solidnya itu warna putih keabu-abuan ya. Nah, itu bisa diseleksi langsung menggunakan Magic Wand Tool. Nah, kita sesuaikan fotonya Lemon. Nah, setelah kita sesuaikan, tadi ya balik lagi ya. Setelah kalian berhasil untuk memotong fotonya Lemon, kita taruh di lembar kerja kita, lalu ditaruh di atas logo. Nah, itu berguna untuk supaya letak foto Lemon itu di layar paling atas. Seperti itu. Ya. Seperti ini referensinya. Kita lihat di belakang pro player tadi ada sedikit pattern ya di kotak-kotaknya tadi ya. Nah, sebelum masuk ke situ kita akan mencoba menseleksi lagi ya. Kita lihat di fotonya Lemon tadi masih ada putih-putihnya. Kita coba kontrak lagi, masukkan lebih dalam lagi, lalu kita delete saja, nggak apa-apa. Nah, kontrak lagi, terus pencet delete atau langsung di duplikat bisa. Tadi duplikat saja ya. Ya.
Lalu kita rapihkan menggunakan eraser. Namun erasernya itu yang jangan yang block ya. Kita coba yang halus saja, yang ada feedernya. Jadi kalau kalian motong bagian rambut itu nggak terlalu nggak terlalu ngeblok banget. Nah, seperti ini kita sesuaikan. Ya, sudah agak rapih bagian rambutnya. Ya, lalu kita masuk ke background kotak ini lagi. Ya, kita coba untuk duplikat pattern yang tadi di background di bawahnya, lalu masukkan ke sini ya, clipping mask lagi. Nah, hal ini untuk menambahkan pattern di kotak-kotak yang tadi. Nah, kita coba sesuaikan. Nah, yang kalau misalkan di clipping mask gini itu masuk ke dalam kotak-kotak atau masuk ke dalam objek yang kalian linkkan. Nah, seperti ini. Lalu kalian sesuaikan mau modenya seperti apa. Nah, karena kita lihat di sini masih ada gambar kotak-kotaknya, terkesan tidak rapih ya. Nah, ini terlalu lama ketika kalian itu menseleksi atau menghapus satu-satu. Nah, kali ini aku akan menjelaskan ke kalian gimana cara merubah atau menghapus gambar atau kotak-kotak ini dengan cepat. Karena tadinya saya kira itu gambar PNG, cuman setelah saya save, oh masih JPEG. Nah, kita close aja di sini karena sudah selesai. Nah, kita buka pattern yang tadi. Kita akan mencoba untuk menghapus kotak-kotak yang tadi. Nah, kalau misalkan pakai ini, wah agak lama ya. Harus satu-satu. Nah, seperti ini kita lihat satu-satu. Itu terkesan sangat lama nanti satu-satu. Ya kan? Nah, jadi cara yang paling mudah nanti adalah kalian menggunakan select dan color range, terus kalian seleksi atau kalian ambil di putih-putihnya. Nah, lalu kita delete langsung. Nah, otomatis bagian seleksi tadi akan menyeleksi warna-warna yang tadi kita select ya, yaitu dominan ke warna putih. Nah, tersisa warna-warna atau pattern yang tadi. Nah, kita sesuaikan, tadi dihapus, lalu clipping mask lagi. Nah, kita coba atur-atur lagi. Ya, kita sesuaikan levelnya. Nah, buat kalian yang bingung shortcutnya, nanti kalian bisa cari di internet. Kalau untuk level ini CTRL plus L, kalian bisa langsung. Nah, kita sesuaikan lagi opacity-nya. Nah, kalau dari referensi itu tidak begitu kelihatan ya. Kelihatan samar-samar lah. Nah, tapi kita cukupkan saja segini karena menurut saya sudah cukup kelihatan juga. Ya, jangan persis sama ya, yang penting kita mencoba memodifikasi. Ya, kita akan buat grup baru dan kita akan menamai dengan teks. Nah, kita coba tuliskan nama tim. Lemon. Oke, kita perbesar. Oke. Nah, lalu di atasnya adalah nama tim. Nah, setelah itu untuk membuat kotak-kotak ini lebih dramatis dan lebih berisi, kita bisa menggunakan gradient ya. Tadi kan warna merah, terus kita berikan gradient dengan warna yang lebih gelap. Kita pakai brush aja biar lebih simpel aja. Nah,
kita menggunakan brush yang bukan blok ya. Ya. Nah, kita perbesar saja. Nah, sesuaikan saja. Oke, lalu create clipping mask lagi. Nah, clipping mask ini berguna atau fungsinya itu untuk memasukkan objek ke dalam objek ya. Jadi tadi kan objeknya itu background yang itu, yang kotak-kotak merah itu. Lalu new layer lagi, terus kalian gunakan dengan warna gelap, yang lebih gelap, taruh di atasnya, di atas kotak tadi, terus create clipping mask. Nah, secara otomatis foto tadi atau objek tadi itu masuk ke dalam objek yang lain, seperti itu. Itu bisa diaplikasikan di teks juga, itu juga bisa diaplikasikan di objek manapun. Foto, kotak-kotak, shape, dan lain sebagainya. Teks juga bisa. Nah, kita masuk ke grup teks lagi, lalu kita tuliskan nama tim. Oke, kita sesuaikan lagi supaya tidak terlalu menyebar hurufnya. Oke, kita sesuaikan. Nah, sudah selesai. Lalu kita tambah efek-efek di lemon dengan menggunakan outer glow supaya di belakangnya lemon itu ada cahaya-cahaya yang cahaya ilahi untuk membuat gambarnya lemon itu lebih lebih glowing lah, ada outer glow gitu ya. Nah, sudah jadi. Seperti itu ya. Lalu kita sesuaikan dengan referensi yang tadi, yaitu menggunakan karakter dari hero Mobile Legends-nya. Ini saya sudah siapkan gambar atau hero PNG dari hero Mobile Legends tadi. Kita sesuaikan. Ya. Untuk teman-teman yang butuh atau perlu foto-foto hero-hero Mobile Legends yang HD, kalau misalkan di zoom itu nggak pecah, atau mau buat wallpaper, atau mau buat konten-konten seperti ini, bisa saja nanti saya sertakan link downloadnya ya. Nanti di situ juga akan ada gambar-gambar PNG-nya juga, nanti akan saya coba sharekan dan buat bahan kalian ya. Jadi tonton terus channel ini supaya channel ini lebih maju. Oke, kita kasih efek juga di hero Akai tadi dengan outer glow yang sama ya. Ya, sudah tidak terasa sudah 17 menit kita ngedit-ngedit. Ya, kita akan membuat grup lagi sebelah kiri ya, teman-teman ya. Nah, untuk warna-warna ini bisa kalian setting sendiri untuk warna apa. Nah, kayak saya sudah kasih bahan lagi. Nah, ini kan berada di atas itu ya, gambar background merahnya tadi ya. Kita sesuaikan menggunakan, kita jadikan hitam putih dulu, terus nanti kita sesuaikan levelnya, sesuaikan mode blendingnya, mau soft light, hard light, dan sebagainya, sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Ya, kita masih mencoba-coba ya. Ya, gambar-gambar ini saya comot aja dari Google. Ya, kalau kita lihat dari referensi tadi, yang sebelah kiri tadi yang banyak teks itu
untuk backgroundnya itu ada kayak pattern-pattern gitu ya, kayak gambar-gambar awan, gambar-gambar pemandangan gitu ya. Nah, kita coba modifikasi dengan menggunakan gambar pantai dan area bintang-bintang. Nah, kita sesuaikan levelnya, CTRL. Oke. Ya, seperti ini. Saya masih mencoba blending opacity dan fill-nya ya, supaya terlihat lebih menyatu aja. Nah, seperti ini kira-kira sudah sedikit cukup. Ya, kita coba untuk kasih gradient di sini menggunakan warna yang lebih gelap daripada warna background tadi. Nah, kita menggunakan gradient ya. Nah, langsung tarik saja. Nah, bisa kita sesuaikan. Usahakan jika kalian itu ingin menambahkan sesuatu di atas layer kalian, tambahkan layer di atas ya. Supaya tidak supaya berbeda dari layer yang sebelumnya atau gambar yang sebelumnya. Layer itu lapisan ya teman-teman ya. Lapisan gambar. Nah, kemudian background yang tadi yang bintang-bintang ini kita coba untuk blur ya. Supaya tidak terlihat lebih tajam banget ya, enggak ya. Nah, kita coba pakai fitur ini. Ya, kita coba sesuaikan. Ya. Sebenarnya saya ngide tadi sih pakai filter gallery. Supaya biar terlihat lebih halus aja dan lebih artistik aja. Nah, kita jangan lupa save dulu ya. Takutnya ketika kita bikin lama-lama malah hilang filenya atau belum ke save ya, kita bikin lagi dari awal. Jadi save-savean atau ketika kalian ngedit itu jangan lupa di save berkala ya teman-teman ya. Takutnya ada kejadian tidak mengenakan. Ya, kita masuk ke referensi juga yang tadi. Kita sesuaikan apa yang kurang dan apa yang harus ditambahkan. Ya, kali ini kita menambahkan outer glow-nya supaya lebih terlihat dari Hero Akai ini. Ya, usahakan kalian kalau mengedit itu dibikin folder-folder gini ya. Supaya kalian tahu nantinya letak atau gambar kalian itu ada di mana dan kalian bisa ngeditnya dengan mudah. Seperti itu. Nah, kita save gambar yang tadi, patternnya. Kita bikin PNG supaya tidak seleksi lagi ya, supaya kita tinggal ngedit-ngedit saja. Ya, kita akan masuk ke yang sebelah kiri. Kita akan mencoba untuk membuat yang sebelah kiri seperti ini. Ya, kita kasih ini di grup background, kasih nama. Ya. Lalu kita akan membuat garis. Tambahkan tadi new layer ya di atas background. Lalu kita menggunakan stroke pad. Sebenarnya untuk membuat garis bebas ya. Kalian pengen menggunakan geometri juga bisa, atau menggunakan fill juga bisa, menggunakan stroke juga bisa, itu bebas tergantung kebutuhan juga. Nah, kali ini saya menggunakan pen tool ya. Terus untuk stroke-nya saya memakai brush. Nah, kita akan menggunakan brush yang ngeblok. Nah, stroke pad, brush. Nah, gitu. Nah, kita lihat ya di situ. Sudah ada garis yang tertera. Kita new layer lagi. Kita bikin grup sponsor gitu ya. Yang tadi itu kan yang kita ingin buat adalah sponsor. Kita coba buat satu persatu ya.
Nah, karena sponsornya ini saya belum dapat atau belum ada, kita cari di Google saja. Nah, Snapdragon PNG. Kita cari gambar yang sesuai, atau mungkin yang mirip-mirip saja nggak masalah. Karena jika pengen mirip banget, kalian harus minta ke Snapdragon-nya langsung ya. Bang, minta logonya bang, gitu. Nah, coba kita ganti keywordnya Snapdragon Pro Series PNG. Nah, sudah dapat. Kita save image as PNG. Oke, coba masukkan. Iya, nah langsung dapat. Nah, layernya otomatis langsung ke bagian sponsor tadi ya. Kalian jangan lupa perhatikan layer kalian di mana kalian ngedrag. Itu juga berpengaruh ke letak gambar itu di mana gitu ya. Ya, sesuaikan lagi dengan referensi. Selanjutnya kita akan mencari gambar sponsor yang kedua, yaitu Samsung. Powered by Samsung Galaxy. Oke, kita coba ganti keywordnya lagi. Oke. Apakah ada? Logo. Ya, ternyata ada ini. Karena tidak ada yang sesuai dengan contoh, kita pakai contoh ini aja lah ya. Bentar. Nah, yang ini. Nah, ekstensinya PNG ya. Yang tadi SVG itu. Nah, oke. Kita sesuaikan lagi. Kita terapkan di bagian sponsor. Sesuaikan besar kecilnya. Ya, oke. Nah, Bang, ini masih warna hitam, Bang. Nah, gimana cara bikin warnanya menjadi putih? Nah, kita menggunakan CTRL-L. Kita coba atur-atur levelnya. Atau bisa kalian blok satu-satu juga bisa, tapi itu memakan waktu yang cukup lama. Nah, kalau tadi menggunakan level tidak bisa, kita menggunakan hue saturasi atau CTRL-U juga bisa. Ya, CTRL-U. Nah, lalu kita naikkan lightness-nya menjadi lebih terang. Ya, otomatis menjadi putih ya, tadi yang gambarnya hitam jadi warnanya hitam jadi putih ya. Nah, 27 menit. Cukup lama ya, teman-teman ya. Tapi saya harap konten ini bermanfaat buat teman-teman yang memang butuh konten ini ya. Dan nanti juga saya share juga untuk hasil dan PSD-nya. Nah, kita akan membuat lagi, kasih grup, yaitu teks. Nah, masukkan ke dalam grup. Kita atur-atur posisinya. Ya, kita regangkan sedikit. Ya. Ya. Untuk font saya tidak begitu terlalu sama ya, karena memang saya ingin memaksimalkan font yang ada di sini. Kalau misal kalian ingin font yang lain, kalian bisa install dan cari fontnya di Google ya, yang mungkin sekiranya sama. Nah, kita menggunakan font ini aja, font yang sudah ada. Kita mencoba untuk membuat gradientnya menggunakan gradient, atau kalian bisa klik G, lalu kita new layer, kita sesuaikan gradientnya, lalu kita masukkan ke dalam teksnya. Nah, clipping mask tadi ya, clipping mask ini adalah kunci untuk
membuat gambar kalian itu lebih bernyawa ya. Kita masuk ke teks tadi, grup teks tadi. Nah, kita akan membuat kotak-kotaknya ini untuk tulisan of the-nya. Kita sesuaikan besar dan kecilnya. Ya, kita cukupkan segini. Sesuaikan lagi ya, teman-teman ya. Kita copy gradient yang tadi atau CTRL-J atau duplikat. Lalu clipping mask tadi terus kita sesuaikan. Nah. Oke. Ya, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kayaknya ini kurang lebar sedikit, kita lebarkan. Ya, oke. Ya, seperti ini ya kira-kira ya. Oke. Mengapa saya sering buka tutup? Karena supaya kita tahu perbedaannya dari yang sebelumnya dan sekarang ya. Nah, lalu kita masukkan teks dengan mencet keyboard T atau bisa kalian langsung klik di toolsnya. Lalu kita tuliskan of the gitu ya. Nah, layarnya ditaruh di paling atas di grup teks tadi supaya tidak tertutup oleh blok yang tadi ya, kotak-kotak ini. Ya, jadi kalian juga harus menyesuaikan lapisan-lapisan layer yang kalian gunakan. Kita coba regangkan. Oke, seperti ini. Nah, kita bagi saja teks atas dan teks bawah nantinya. Kita sesuaikan letaknya. Kita perbesar sedikit. Nah, setelah itu kita akan membuat yang lain, yang kurang yang berarti yang grup teks bawah ya. Ya, kita akan menggunakan atau membuat teks yang match tadi ya, lalu kita miringkan. Bisa kalian pencet CTRL-T lalu kalian miringkan ke kiri 90 derajat. Nah, kita sesuaikan supaya tidak begitu renggang. Untuk font saya nggak terlalu mirip ya. Jadi kalian bisa sesuaikan, jika kalian ingin mirip, kalian cari font yang sesuai. Ya, kita coba untuk sesuaikan letaknya. Sesuaikan warnanya saja sesuai dengan tema yang kalian ingin. Sepertinya tetap menggunakan warna putih saja ya. Kita rasterize type. Nah, kalau kalian sudah di rasterize type itu berarti
tulisan match tadi itu bukan berbentuk teks lagi ya, tapi sudah berbentuk gambar. Nah, kita copy gradient yang tadi atau kita duplikat tadi, lalu kita lokasikan di atas tulisan match ini, lalu kalian clipping mask. Sama seperti yang tadi, kuncinya hanya di situ. Sesuaikan opacity-nya. Ya. Clipping mask tadi itu berguna untuk memasukkan objek di dalam objek ya, teman-teman ya. Jadi kuncinya hanya itu saja. Buat teman-teman yang bingung, loh kok gambarnya masuk ke dalam teks ya? Oh, kok bisa ya gambarnya masuk ke dalam sini ya? Nah, itu kuncinya hanya clipping mask. Atau bisa disebut masking gitulah. Yang kita new layer, lalu kita akan bikin garis ya. Kalau aku bikin garisnya seperti ini. Nah, bulat-bulat yang ini yang besar kecil ini adalah brush teman-teman. Jadi kalau kalian klik kanan stroke ini, terus pilih toolnya brush, itu besar kecilnya atau tebal kecil, tebal tipisnya itu tergantung setting brush yang tadi awal kalian ya. Kalau besar ya nanti hasilnya gambarnya akan besar. Kita sesuaikan lagi untuk tulisan match-nya. Ya, lalu kita akan membuat yang bagian sini. Kita sudah bagi tadi ya, teks bawah dan teks atas. Kali ini kita akan teks bawahnya. Nah, layer 12 ini tadi ya, di garisnya ya, kita akan coba sesuaikan. Kita pendekkan. Oke, seperti ini cukup. Ya. Kita akan buat teks lagi. J5. Nah, tulisan atau keterangan yang ada di gambar ini kalian bisa sesuaikan dengan itu aja ya. Mungkin dengan event kalian itu apa, terus mungkin pertandingannya itu hari keberapa, terus match keberapa, itu bisa kalian sesuaikan sendiri ya. Nah, kita transform, lalu kita miringkan ke kiri 90 derajat. Nah, kita taruh di bawah garis ya. Oke, seperti ini. Ya, kurang spasi. Ya. Lalu kita kecilkan. Ya. Lalu kita bikin garis pemisah ya antara day 1 dan match 3. Kita menggunakan cara yang sama, new layer dan pen tool, lalu stroke pad, brush, lalu oke. Nah, seperti ini saja. Oke. Kita turunkan opacity-nya sedikit. Ya, seperti ini aja. Oke, setelah ini kita akan membuat teks yang lain. Kita bikin grup lagi. Teks samping gitu ya. Oke, kita coba lihat referensi lagi. Kita bikin kotak-kotak juga.
new layer lagi. Nah, kita sesuaikan lagi kotak-kotaknya, kita bikin kotak. Ya, seperti ini. Oke. Nah, lalu kita bisa duplikat, rasterize. Langsung aja nggak apa-apa, nggak usah di rasterize supaya kita bisa setting-setting lagi. Kita akan coba rubah warna. Kalau misal kalian tadi di rasterize, kalian merubah warnanya itu bukan diklik 2 kali di rectangle-nya ya. Karena sudah jadi gambar, jadi harus kalian seleksi dan warnain manual ya. Tapi kalau misalkan belum di rasterize, karena ini masih bentuk geometri atau shapes, kalian bisa rubah-rubah warnanya dengan cara yang lebih cepat. Seperti itu. Karena jika kalian rasterize, maka itu akan menjadi gambar biasa. Sudah bukan jadi shapes atau teks dan sebagainya. Itu sudah dalam bentuk gambar. Nah, kita coba buka atau membuat teks lagi. Open final gitu ya. Terus kita transform jadi min 90 atau miring ke kiri 90 derajat. Ya, kita tuliskan open final ya. Warnanya putih. Kita sesuaikan lagi. Nah, klik-klik tuh kan. Langsung bisa ngerubah warna karena nggak jadi saya rasterize tadi. Nah, kita sesuaikan, masukkan iya di atasnya ya, di atas shapes tadi. Kita besarkan. Ya. Lalu kita bisa duplikat atau CTRL-J juga bisa. Terus kita move ke atas. Nah, ini diganti juga sesuai dengan referensi atau event kalian sendiri ya. Di sini saya mengikuti referensi saja, Asia Pasifik. Kita sesuaikan lagi kotaknya, kita perbesar lagi. Oke, seperti ini cukup. Ya, sudah terlihat ya teman-teman ya. Hasil akhirnya kita save dulu. Ya, kurang lebih mirip lah ya. Tinggal kita coba untuk membuat ornamen yang lain. Nah, kita bikin grup lagi. Kita akan coba beri nama ornamen. Nah, bagian membuat ornamen ini yang saya sangat suka ya. Karena kalau misal kita sudah bikin ornamen itu gambar jadi lebih hidup. Seperti itu. Nah, kita ketemu kasus yang tadi di mana saya download PNG tapi malah dapatnya kayak gini, gambar kayak gini. Kita menggunakan cara yang sama. Nah, kita seleksi menggunakan color range tadi, kita pilih warna merahnya, berarti otomatis itu warna merahnya akan terseleksi, lalu kita duplikat langsung atau CTRL-J. Nah, hasilnya seperti ini setelah kita drag. Oke. Sangat cepat ya teman-teman ya. Itu cara paling simpel untuk memotong background atau memotong ornamen-ornamen seperti ini ya. Kita menggunakan color range aja, menyeleksi warna yang kita pilih. Nah, lalu kita CTRL-L supaya bikin gambarnya itu menjadi solid putih seperti ini. Kita menggunakan cara yang lebih cepat saja, karena jika kita seleksi lalu blok itu terlihat lebih lama.
Nah, kita lihat ornamennya. Lalu kita sesuaikan lokasinya, kita duplikat, cetak RLJ juga bisa, atau kalian pencet ALT terus gambarnya di drag ke bawah ke samping itu juga bisa. ALT tekan, terus drag fotonya atau gambarnya, seperti itu. Itu akan otomatis shortcut, jadi lebih gampang dan cepat. Ya, kita tambahkan lagi. Ya, 3 saja mungkin cukup. Nah, kita merge layer. Nah, gunanya adalah membuat gambar atau ornamen yang tadi itu menjadi satu kesatuan gambar di dalam satu layer gitu. Jika kalian ornamen atau layer-layer yang tadi itu di blok terus kalian rasterize, kalian merge layer, itu nantinya juga bakal jadi satu kesatuan gambar, sama saja. Namun kita menyatukannya bagian ornamen saja ya, supaya kita drag and dropnya gampang. Lalu kita bikin logo tim setelah itu. Nah, kita bikin geometri tadi, kotak-kotak yang tadi. Kita bikin persegi saja. Nah, ini. Lalu duplikat saja, taruh di bawahnya. Nah, kita ganti warna dulu saja. Klik-klik. Nah, seperti ini. Nah, ganti warna sesuai dengan selera kalian ya. Oke, seperti ini saja teman-teman. Nah, kita akan coba duplikat saja. Ya, taruh di bawahnya. Nempel ya. Kita rubah warnanya menjadi putih. Lalu oke. Setelah itu kita rasterize lagi dan kita langsung merge layer. Nah, kita rasterize lagi. Nah, seperti ini. Ya. Block dan rasterize merge layer, atau kalian bisa pakai shortcut CTRL-E. Nah, lalu kita bikin stroke-nya. Stroke ini berguna untuk menambahkan garis pinggir. Sesuaikan dengan tebal dan tipisnya garisnya ya. Nah, kalau sudah kebentuk, lalu kita drag and drop lagi. Loh, kok ininya di bawah ketutupan ya. Nah, caranya adalah pindahkan folder yang tadi, logo tim tadi. Nah, yang ini itu di atas. Nah, seperti itu. Sesuaikan dengan letaknya ya teman-teman ya. Ya. Ya, lalu kita masukkan logo-logo tim ya setelah ini ya. Baru ingat kayaknya karena saya tidak punya logo tim ya. Jadi kita langsung saja cari di Google. Nah kan nggak ada kan? Lupa ternyata saya. Tuh nggak ada. Oh ada ternyata. Tapi hanya EVOS saja ya. Oke. Kita rasterize. Kita seleksi bagian itemnya lalu kita delete. Nah seperti ini jadinya teman-teman. Nah karena masih ada sisa lagi, kita menggunakan magic wand tool lagi. Seleksi bagian itemnya lalu delete. Nah seperti ini.
Kita sesuaikan dengan letak kotak-kotaknya ya. Nah, lalu kita cari logo RRQ. Kayaknya nggak ada, kita coba cari di Google. Logo RRQ PNG. Oh, ada. Nah, ini udah PNG malah gampang. Save. Kita masuk ke lembar kerja kita yang tadi. Nah, sudah masuk ke bahan-bahan, folder bahan kita tadi, lalu kita sesuaikan, drag saja kita sesuaikan. Ya, ini kita nggak perlu motong ya, karena emang kita sudah download gambar yang memang sudah PNG. Kita masukkan ke logo tim yang tadi, di drag aja. Nah, kenapa aku pakai grup-grup seperti ini? Supaya gampang mengenali dan gampang ingat letak gambar kita itu di mana. Dan kita bikin teks lagi untuk skornya, kita sesuaikan. Bisa kalian menggunakan shortcut di keyboard, atau kalian juga bisa langsung ke tools yang ada di sebelah kiri. Kita juga sesuaikan warnanya juga di sini. Nah, lalu kita ALT dan drag, itu sama aja shortcut untuk kalian ngeduplikat ya. Kita kasih 0. Nah, sudah jadi teman-teman. Kita coba cek apa yang kurang ya. Nah, yang kurang adalah nama timnya teman-teman. Nah, kita ketikkan lagi nama timnya, lalu transform dan kita tarik perbesar. Nah, seperti ini. Kita sesuaikan warnanya jadi putih saja. Oke, seperti itu. Kita drag lagi, ALT dan drag ya teman-teman. Kita klik nama timnya EVOS. Ya, oke. Seperti ini teman-teman hasil akhirnya. Ya, buat teman-teman yang memang suka dengan konten ini, jangan lupa share dan komen buat konten ini ya. Ini adalah hasil yang kita tadi buat dalam waktu kurang lebih hampir 1 jam. Konten ini akan saya publikasi di YouTube dan di web ya. Jadi buat teman-teman yang butuh gambar PNG dari hero-hero Mobile Legends, atau butuh gambar HD dari hero Mobile Legends, kalian bisa klik link di bawah ini untuk menuju websitenya dan kalian bisa download langsung. Dan bagi kalian yang memang nggak mau ribet buat bikin kayak gini, saya kasih template ini, nanti kalian bisa download. Dan jangan lupa komen dan subscribe untuk kemajuan konten ini ke depannya, supaya kita bisa ngasih info-info dan tips edukasi editing bagi teman-teman semuanya. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.